informasi dan pengalaman Devi. Ini ya Bapak Ibu ya untuk unit satunya pembahasannya. Ya kalau ini sudah ini ya saya cek sudah sesuai ya Bapak Ibu ya untuk di tugas satunya seperti itu. Sertifikasinya baru, nomor STTD atau nomor registrasinya ya Bapak Ibu sudah dimasukkan semuanya. Iya, nama pelaku usaha, kemudian alamat sesuai yang ada di studi kasus ya Bapak Ibu dimasukkan, tujuan auditnya, standar auditnya, lingkup auditnya yang jenis produk itu ya Bapak Ibu ya, jenis produk dari KMA 748, KMA 944, metode auditnya, nama auditornya Bapak Ibu dimasukkan, tim auditnya tanda tangan. Rundown auditnya ya itu ya Bapak Ibu dibuat satu hari saja, ya Bapak Ibu ya hari pertama opening meeting, diakhiri closing meeting. Nah closing meeting harus ada itu ya Bapak Ibu ya penyampaian prosedur keluhan dan banding seperti itu. Jadi klarifikasi dan penyampaian prosedur keluhan dan banding. Itu ya Bapak Ibu ya harus ada closing meeting, opening meeting, kemudian harus ada verifikasi atau pemeriksaan terhadap 5 kriteria SJPH yang kita pelajari di regulasi hari pertama ya Bapak Ibu. Sudah di sudah di ini ya sudah harus dimasukkan ya pemeriksaan 5 kriteria SJPH dan juga apa ini opening meeting, closing meeting, isomanya juga harus masuk juga. Ya dibuat satu hari audit. Di closing meetingnya harus ada itu ya tadi ya Bapak Ibu ya penyampaian prosedur keluhan dan banding. Lalu sumber daya auditnya sudah dimasukkan semua. Ini karena tidak ada menginap ya sudah menginap ya akomodasinya ya dihapus ya Bapak Ibu ya seperti itu karena kan tidak ada menginap seperti itu. Iya, perlengkapan audit, surat tugas audit, transportasi, sampling, ya itu ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu untuk yang unit kompetensi yang pertama atau studi kasusnya yang mengerjakan di Hotel Grand Zuri ya Bapak Ibu ya. Unit satunya saya rasa Bapak Ibu sudah bisa dipahami. Seperti itu. Oke ya, unit satu ini ya Bapak Ibu ya, yang ke unit 2 yang agak banyak ininya. Agak banyak temuannya, itu saya share. Jadi bukan kunci jawaban ya Bapak Ibu ya, lebih ke bahan diskusi saja. Ya LK1, jadi kalau LK1 sudah apa? Bapak Ibu sudah mengalokasikan waktunya untuk pemeriksaan 5 kriteria SJPH, sudah ada opening dan closing meeting, itu sudah betul seperti itu rencana auditnya sudah betul. Kalau sumber daya audit kan ini ya, selama tadi ada surat tugas, ada checklist daftar periksa audit, kemudian ada form daftar hadir, perlengkapan auditnya juga sudah dipersiapkan, seperti itu sudah oke. Nah, yang ini saya izin pakai punya Pak Farid, saya betulin sedikit seperti itu. Jadi sudah betul ya Bapak Ibu ya. Untuk unit 2-nya ya, tugas unit 2-nya STTD dimasukkan, registrasi baru, nama pelaku usaha, iya, ya jenis produk, tadi ya Bapak Ibu ya, kembang gula.
sesuai ininya CV XYZ. Bangkula. Iya, kode klasifikasinya dimasukkan ya, Bapak Ibu ya, 5.2.2. Oke, tanggal pre-audit, tujuan pre-auditnya sudah. Nah, kalau data pelaku usaha itu sudah ini ya, Bapak Ibu ya, data pelaku usaha sudah sesuai ya, karena kan saya memberikannya NIB-nya sudah sesuai ya, Bapak Ibu, seperti itu. Untuk NIB-nya sudah sesuai dari apa informasi yang ada di manual halalnya dan juga informasi yang ada di NIB-nya seperti itu. Jadi kita ini kan sudah sesuai dari nama perusahaan, kemudian alamat usaha, kemudian alamat pabriknya juga, status sertifikasinya itu juga sudah sesuai ya, Bapak Ibu. Pakai headset kecil ya, Bapak Ibu. Jadi, oke. Lalu untuk manual SJPH ya, Bapak Ibu ya, masuk atau enggak? Untuk manual SJPH, nah ini di, iya nyambung kan. Ya, untuk manual SJPH ini ya dicocokkan Bapak Ibu di bagian SK tim halalnya ya, SK tim halal dan juga untuk ininya apa SK tim halalnya dan divisi-divisi yang masuk ke titik kritis kehalalan. Nah, itu juga dicek ya Bapak Ibu ya, dicek dicek dengan ini apa namanya divisi-divisi yang memang dia termasuk titik kritis kehalalan seperti itu. Iya, itu ya. Jadi di SK tim halalnya kita ini ya, belum ketemu ya Bapak Ibu ya. Bagian QA, QC, bagian R&D, bagian purchasing, pembelian bahan kita belum ketemu ya Bapak Ibu di situ. Sehingga jadi kita masukkan jadi ketidaksesuaian ya Bapak Ibu. Ditulis ada. Ya, ada ketidaksesuaian ditemukan tim manajemen hal CVX belum melibatkan bagian QA QC R&D bagian purchasing pengadaan bahan. Nah, kita cek dari itunya ya, Bapak Ibu. Kita cek dari SK tim halalnya CV XYZ. Iya, jadi sebenarnya penyelia halal baru, penyelia halal lama itu nggak tidak butuh informasinya ya, Bapak Ibu ya. Yang penting salah satu ada penyelia halalnya. Kemudian ya betul kan belum termasuk bagian QA/QC, bagian apa tadi? Bagian QA/QC, bagian purchasing, pengadaan bahan. Kalau ada bagian R&D, nah itu R&D-nya juga belum masuk. R&D yang melakukan pengembangan atau seleksi bahan baru ya, Bapak Ibu. Nah itu belum masuk di sini ya, di SK tim halalnya ya, Bapak Ibu ya. Ini di apa? Ya kalau mau ditambah lagi temuannya ya ini ya belum ada nomor SK ya Bapak Ibu ya nomor SK tim manajemen halalnya juga belum terlampir seperti itu. Jadi ya itu ya Bapak Ibu ya temuannya di bagian ini di bagian SK tim manajemen halal. Oke. Ya, jadi diusahakan kalau pemeriksaan itu ya Bapak Ibu ya diusahakan
sedetil-detilnya supaya saat onsite, atau saat visitasi audit, iya saat visitasi audit di unit 3-nya itu temuan ketidaksesuaiannya bisa kita minimalisir seperti itu. Cuma ini kan yang penting Bapak Ibu sudah bisa ya, sudah bisa menemukan temuan ketidaksesuaian di masing-masing indikator seperti itu. Lalu indikator, daftar bahan, dan dokumen pendukungnya. Nah, ya dituliskan saja kalau memang ada ketidaksesuaian nama produsen, negara, nomor halalnya, atau validitas tanggal terbit ataupun validitas masa berlaku. Nah, dituliskan saja ya, Bapak Ibu ditemukan ketidaksesuaian penamaan bahan, tidak sesuai dengan nomor sertifikat yang terlampir dengan website BPJPH-nya. Seperti itu ya, Bapak Ibu ditemukan ketidaksesuaian penamaan bahan ada yang tidak sesuai validitas tanggal terbit dan nomor sertifikat dengan terlampir pada web BPJPH seperti itu. Nah, itu disebutkan bahan-bahannya yang tidak cocok, bahan kritis yang mana saja yang tidak cocok penamaannya dengan yang terlampir di database-nya web BPJPH. Ya, kemudian di bahannya itu ya, ada penggunaan minyak atsiri ya, ada penggunaan minyak atsiri. Di situ tidak ada keterangannya, dokumen pendukungnya apa. Ya, lalu dituliskan saja temuan ketidaksesuaiannya ya, Bapak Ibu. Karena kan minyak atsiri pasti di itu ya. Kalau nggak didistilasi ada proses ekstraksinya ya, Bapak Ibu seperti itu. Dan itu pakai bahan penolong, entah air, entah uap air, entah dengan pelarut seperti itu. Nah, itu ditulis ya, Bapak Ibu ya. Ditulis ketidaksesuaiannya belum ditemukan informasi bahan penolong untuk distilasi, ekstraksi lemongrass, nutmeg atau eucalyptus oilnya. Nah, itu dituliskan ininya. Dituliskan temuan ketidaksesuaiannya di bagian daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Lalu, iya, bahan kemas primer, bahan penolong pencucian atau sanitizing agentnya juga belum masuk ya, Bapak Ibu ya, di daftar bahan halalnya, CVXCZ, kita inikan lagi, kita lihat lagi di case study-nya. Iya, bahan kemas primernya belum ada ya, Bapak Ibu ya, bahan kemas primernya. Kalau di foto produknya kan ada pakai botol plastik gitu ya. Cuma ini tidak ada di daftar bahan. Sedangkan di klausul di standar Kepkaban 20 tahun 2023, nah itu harus masuk bahan kemas primernya juga. Bahan penolong pencuciannya, sanitizing agentnya juga belum masuk di sini di daftar bahan halalnya CV XYZ. Nah, iya betul ya. Ini eucalyptus oilnya, nutmeg oil, lemongrass oilnya belum belum ada informasi bahan penolong untuk ekstraksinya. Jadi harus dilampirkan minimal flowchartnya ya, Bapak Ibu ya. Flowchartnya untuk proses mendapatkan eucalyptus oil, nutmeg oil, dan lemongrass oilnya juga. Seperti itu. Oke, nah ini positif list semua ya. Asam Jawa, jahe apa jahe emprit dari pasar. Nah, ini dianggapnya positif list seperti itu karena dia bahan nabati. Kemudian, oh ya, sodium propionat juga ini ya, Bapak Ibu ya. Sodium propionat, tripotasium sitrat juga dia masuknya bahan kritis ya, kan ini kan turunannya asam sitrat. Kemudian ini
asam propionat dia bisa dihasilkan dari proses fermentasi seperti itu, sehingga sodium propionat dan tripotasium sitrat dia harus didukung oleh dokumen pendukung kehalalan. Kalau STPP dia positif list ya Bapak Ibu ya, sodium tripolifosfat dia positif list di KMA 1360, sehingga dia mau ada dokumen pendukung, tidak ada dokumen pendukung dia nggak masalah STPP ini ya Bapak Ibu, seperti itu. Berarti tadi temuan yang belum masuk TPC sama ini ya, sodium propionat belum ditemukan dokumen pendukung kehalalannya. Oke ya Bapak Ibu silakan absen dulu kalau ada absennya di sistem. Ini SK tim halal, apakah harus ada kop perusahaannya? Iya, seharusnya ada ya, Pak. Jadi kalau memang tidak ada kop perusahaannya, tanda tangannya juga apa? Kalau ada stempel atau tidak, nah itu dikembalikan lagi ke perusahaannya. Tapi kalau SK memang ada baiknya dia juga harus ada kop perusahaannya seperti itu. Santan gam tidak ada di daftar bahan halal. Ya, bisa itu temuannya santan gam. Santan gam tidak ada di daftar bahan halal. Coba aragilam. Oke, sebentar. Iya, itu ya Bapak Ibu ya tadi kita ini kan lagi. Ya, belum temukan dokumen pendukung halalan untuk bahan sodium propionat dan oke santan gam itu keterangannya ini ya, dia bahan inaktif ya. Santan gam itu jadi keterangannya dia bahan inaktif seperti itu, sehingga ya sudah nggak dipakai lagi. Santan gamnya diganti oleh CMC itu yang ada di daftar bahan. Tapi kalau mau dijadikan temuan silahkan. Tetap ini ya, karena kan santan gamnya ada di diagram alir, namun belum tertulis di daftar bahan halalnya, belum ditemukan. Pak Agam, boleh nanya Pak Agam. Ya, silakan Pak. Itu contohnya kalau santan gam tadi Pak, dia Hmm. masuknya temuan kriteria, masuknya itu ke kriteria bahan atau masuk ke PPH-nya. Masuk ke bahan Pak, tetap. Nggak Mm-mm. masuk ke PPH, kan itu menyampaikan bahwa PPH-nya, iya produknya tidak betul. sesuai gitu. Betul, PPH-nya dia di diagram alir. Cuma kan tadi Pak, sesuai yang kita pelajari ya. Jadi bahan yang ada di bahan dengan yang ada di mana diagram alir juga informasinya harus sama. Seperti itu, informasinya harus sama dengan yang digunakan. Ya, Tiga, kalau kalau ada bahan yang belum masuk di daftar bahan atau bahan yang bahan ya santan gam ini bahan kritis juga ya Pak. Dia dari proses mikrobial sehingga kalau ada bahan kritis yang belum masuk di daftar bahan halal dan memang dipakai pada proses produksi, nah itu juga masuknya ke kriteria bahan. Seperti itu ya Pak penjelasannya. Meskipun dia muncul di diagram alir seperti itu. Jadi tetap dianggapnya
apabila ada ketidaksesuaian di bagian klausul ataupun kriteria bahan seperti itu. Terima kasih Pak Agam. Iya, sama-sama Pak. Belum ditemukan bahan santan gam pada daftar bahan halal PT XYZ ya seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk ininya apa. Jadi sebenarnya temuannya nggak perlu banyak. Yang penting Bapak Ibu paham ya ini apa, kenapa alasan bagian-bagian ini dijadikan temuan ketidaksesuaian. Jadi poin kriteria bahan yang ada di Kepkaban 20 tahun 2023 dicocokkan dengan dokumen yang tersaji di CV XYZ itu, yang mana-mana saja kekurangannya seperti itu. Iya, produk sudah 10. Nama produk tidak ada yang itu ya, Bapak Ibu ya, penamaan produk. Tidak ada yang yang aneh-aneh ya, Bapak Ibu ya. Jadi tulisannya 10 produk didaftarkan seperti itu sesuai dengan apa. Jadi kalau produk memang untuk verifikasi lebih lanjutnya memang saat onsite ya, Bapak Ibu ya, kalau ada penambahan atau ada pengurangan seperti itu. Jadi harus di ini kan. Oke, nah diagram Allier proses, nah ini sebenarnya juga konfirmasi juga ya Bapak Ibu ya, konfirmasi juga ya. Jadi sebenarnya fungsinya sama CMC sama santan gam itu pada proses pembuatan permen lunaknya. Hanya saja memang di diagram Alliernya ini ya, dia tuh nggak disebut seperti itu. Ya bahan nomor 4 CMC ini ya Bapak Ibu ya, bahan nomor 4 CMC ini. Iya, ini kan dijelaskannya ini ya penimbangan, mixing dengan bahan-bahannya, masukkan CMC itu karagenan, DLL. mas- Nah, itu berarti itu tadi ya Bapak Ibu ya. Belum ditemukan CMC-nya itu masuknya karboksimetil selulosanya masuknya di proses sebelah mana seperti itu. Sehingga sebenarnya dia ya fungsinya sama ya dengan santan gam ya Bapak Ibu ya sebagai penstabil seperti itu. Hanya saja dia belum masuk di diagram alirnya itu seperti itu. Santan gam sama ininya ya, santan gam dan ininya. Oh ya tadi ada karagenan juga ya belum masuk di daftar bahan halal. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi informasi yang ada di daftar bahan dicocokkan dengan informasi bahan masuknya ya. Informasi bahan masuk yang ada di diagram alir pembuatan produknya si perusahaan. Sehingga nah ya kita bisa bandingkan kalau informasinya sama, sesuai ya berarti kita tidak perlu merumuskan temuan ketidaksesuaian. Tapi kalau memang ada yang tidak sesuai informasinya seperti itu ya kita rumuskan sebagai temuan ketidaksesuaian. Ya ini ya tadi apa CMC-nya belum masuk ya dia di sebelah mana digunakan di larutan satu, larutan dua, larutan tiga atau apa itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dibandingkan informasi prosesnya. Tapi kok secara proses dia lengkap ya Bapak Ibu ya sudah dijelaskan dari penyiapan bahannya, penimbangan, pelarutan, dari mixing, dicetak, kemudian dikemas. Iya, sudah menjelaskan prosesnya dari penyiapan sampai pengemasan ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Hanya saja memang beberapa tadi ada bahan yang memang belum masuk di diagram
alirnya itu ada karboksi metil selulose, dia belum masuk di masuk di proses yang mana seperti itu, masuk di mixing atau masuk di proses pelarutan seperti itu. Nah, itu aja ya Bapak Ibu ya. Jadi di apa? Jadi memang kalau auditor itu membandingkan beberapa dokumen ya Bapak Ibu ya, membandingkan informasi dokumen yang satu, dokumen dua, dokumen yang lain sehingga kita bisa mendapatkan bukti audit yang valid seperti itu sehingga kita bisa mendapatkan tadi apa informasi yang apa yang detail dari hasil pemeriksaan pra pemeriksaan yang kita lakukan. Sebentar LK2 lagi masih ya Bapak Ibu. Oke. Ya misalkan ada proses yang belum masuk itu juga bisa ya jadi temuan ketidaksesuaian. Cuma kalau di sini case-nya tadi ya ada bahan di daftar bahan itu belum masuk di diagram alir prosesnya. Ya matriks bahan produk yaitu udah 10 bahannya sekian ya Bapak Ibu ya. Ya nanti Bapak Ibu cek lagi jumlah bahan yang ada di daftar bahan sama jumlah bahan yang ada di matriks harus sama. Kemudian sesuai dengan ya tiap-tiap 10 produk yang didaftarkannya itu sudah ada eh, sudah ada penjelasan dia terdiri dari bahan-bahan apa aja seperti itu. Hanya lagi Pak Agam, Ya, silakan Pak. di produk itu di pelabelannya itu ada namanya terbalik-balik gitu ya antara yang didaftar dan di labelnya. Itu dimasukkan ke temuan atau tidak? Salah Oke. satunya kan namanya di daftar itu hanya pala tapi di labelnya buah pala. Di Oh daftarnya itu ya. nanas propolis madu tapi di Mm-mm. labelnya kebalik gitu. Oh ya, kalau ada kebalik-kebalik gitu nanti di confirmnya itu ya Pak, ya bisa sih ditulis di di note di note pre-auditnya silahkan nanti Pak Wahid Pak Wahid confirm lagi saat ini saat onsite-nya seperti itu. Tapi kalau mau langsung dikonfirm di pre-audit juga dipersilahkan, nggak masalah. Sama saja kok maksudnya. Yang penting 10 produknya itu sudah ada bentuk matriks bahan versus produknya atau 10 produknya itu sudah 10 produknya sudah ada file atau dokumen daftar bahan pada setiap produknya seperti itu. Tapi kalau Pak Wai menuliskan seperti tadi nggak apa-apa, ditanyakan di awal nggak apa-apa. Kalau saya konfirmasi nama produk itu lebih seringnya saat onsite seperti itu. Kalau foto produk hanya terlihat kemasan primernya saja, ya nggak apa-apa karena memang ini nanti di laporan audit juga yang diminta, yang dilampirkan juga foto kemasan primernya seperti itu. Ya kalau mau lihat isi produknya saat audit onsite ya, Mas Ilham ya, seperti itu untuk memastikan isi dari produknya saat audit onsite. Kalau saat kalau untuk yang dimasukkan nanti di laporan foto produk LK4 ya tuh cukup dari kemasan primernya saja. Di bagian tahapan ada codingnya, tetapi di bagian gambar produk tidak terlihat apakah bisa jadi temuan. Nah, ini nanti itu di bagian ini ya, kalau coding di bagian ketertelusuran ya, Mbak Tiara ya. Nanti Mbak Tiara confirm lagi ini, saat audit onsite atau di lapangannya ya, ada. Karena kan itu kan cuma foto bagian depan aja ya yang di case tadinya ya cuma foto produk bagian depan aja karena kemungkinan mungkin codingnya apa ada di codingnya mungkin ada di bagian belakang bagian apa sehingga kalau terkait coding mengcoding atau ada kode produksi dan sebagainya kita verifikasi lebih lanjutnya saat audit apa audit onsite-nya atau audit langsung ke lokasi produksinya juga. Terus, sebentar tadi.
Oh iya, bukti pelatihan internalnya ya, Bapak Ibu ya, sebentar. Bukti pelatihan, bukti pelatihan internalnya di bawah ya, seingat saya. HRD penyelia, iya. Ya daftar hadirnya ada ya, Bapak Ibu ya, sekedar ada ya, sekedar ada daftar hadirnya. Daftar hadirnya ada, sertifikat penyelia halalnya yang melatih juga sudah ada, sertifikat penyelia halalnya. Cuma ya tadi ya apa, sama evaluasi post test sama berarti ada beberapa berarti ini yang belum dilatih ya, berarti ya R&D belum masuk ke pelatihan internal. Kemudian, kemudian Fuad produksi ya. Bagian R&D tadi kemudian bagian ya purchasing juga belum, bagian pengadaan bahan juga belum diberikan pelatihan internal halal. Sama bagian QC-nya juga ini belum ini ya, belum muncul ya di daftar hadir pelatihan internalnya. Sehingga kalau ditulis detil ya, Bapak Ibu ya, ditulis detil. Bagian bahan QC dan iya itu ya Bapak Ibu ya dari hasil pelatihan internalnya. Lalu audit internal ya checklistnya ada, daftar checklistnya misal ada, daftar hadirnya ada, ya kita lihat lagi ya Bapak Ibu ya isi checklistnya sudah mencakup semua 5 kriteria SJPH dan klausul-klausulnya atau tidak. Seperti itu ya kita telah lagi ya Bapak Ibu ya untuk ini ya ini sudah. Nah, berarti checklist audit internalnya di ini lagi ya Bapak Ibu ya, dicek lagi terkait kebijakan halal, tanggung jawabnya. Nah, kalau ini emang kudu detail ya Bapak Ibu ya, dipastikan 5 kriteria SJPH-nya sudah 5 kriteria SJPH dan sub klausul dan sub kriterianya sudah masuk juga, dicek juga selama pada checklist audit internalnya. Kalau di saya, kalau di saya di bagian kok produknya, nah ini kan di kriteria produk ya, ini kan di kriteria produk di kriteria produk dia masih menanyakan terkait ketertelusuran, penamaan produk dan sebagainya, tapi belum memasukkan tadi penanganan produk yang tidak sesuai.
kriteria halal, penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal. Jadi kalau ada kriteria dan subkriteria yang belum masuk di checklist audit internalnya bisa jadikan temuan ketidaksesuaian juga ya, Bapak Ibu ya ditemukan apa? Iya, ditemukan checklist audit internal belum memeriksa penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal pada kriteria produk seperti itu. Tadi sama notulennya tadi ada notulen, ada siapa saja yang hadir ya. Jadi sementara kita anggap sudah sesuai. Ya kesimpulannya CVXYZ bisa dilanjutkan atau mungkin disuruh perbaikan dulu ya Bapak Ibu ya disuruh memperbaiki dulu beberapa indikatornya yang masih ada ketidaksesuaian sehingga bisa dilakukan audit visitasi. Ya tadi itu ya di daftar bahan juga apa tadi belum ditemukan bahan kemas primer, bahan penolong pencucian, karagenannya juga belum masuk tadi ya. Dan oh, karagenan kita pisah aja ya Bapak Ibu ya. Meskipun karagenan sebenarnya positif list ya Bapak Ibu ya. Hanya saja kan bahan positif list, bahan kritis meskipun dia apa bahan positif list disebut di diagram alir ya juga harus disebut di dokumen daftar bahan halal. Iya, di save ya. Ya kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya melakukan pra pemeriksaan. Nanti apabila ada tanggapan dari PU untuk memperbaiki atau apa, nah itu diperbaiki. Ya, case case yang ketiga ya temuannya dikasih dari saya ya Bapak Ibu ya untuk case unit 3 tiganya K3 iya temuannya ini lagi ya. Ya tadi, misal yang tadi temuannya close ya Bapak Ibu ya, temuan yang tadi sudah close oleh CVXYZ, lalu Bapak Ibu lanjutkan ke audit onsite-nya. Ternyata audit onsite-nya ya ada ini lagi ya, ada misalkan ditemukan ada temuannya lagi seperti ini. Oh ya, ya ada temuannya ini 10 temuan ini ya Bapak Ibu ya. Ya berarti kita ya, ada temuan ini berarti langkah kerjanya ya ditambahkan, dicatat ya Bapak Ibu ya, dicatat di checklist audit, catatan auditornya seperti itu, lalu
cocokkan di kriteria atau di klausul yang mana dari 5 kriteria SJPH atau kalau mau detail tadi dari kriteria poin apa, poin A titik berapa itu juga boleh, nggak masalah. Tapi yang penting pemahaman dasarnya itu ya nggak cocok dengan kriteria yang mana dari 5 kriteria yang sudah kita pelajari seperti itu. Oke. Oke. Yang wawancara tinggal ditemukan bukan pas tes pelatihan internal. Iya, langsung ke ininya kuncinya ya tadi berarti ya dicatat ya Bapak Ibu yang bagian catatan auditor tadi siapa ditemukan karyawan baru atas nama Neni belum diberikan sosialisasi kebijakan halal. Lalu ada yang belum diberikan post-test, ya berarti di bagian pembinaan sumber daya manusia ya, Bapak Ibu ya belum diberikan post-test. Lalu tadi ada Dikasih obat, dikasih sayuran juga kalau tim jajan es aja R&D, masalah aja bawa processing belum. kompor. Tuh. Oke, aman ya. Oke, lalu tadi di tim R&D juga belum masuk ya, Bapak Ibu ya. Di tim R&D belum dijelaskan dan purchasing belum dijelaskan tugas wewenang tanggung jawabnya, belum ada di tim manajemen halal. Ya, berarti dicentang di bagian tadi, di bagian pelaku usaha menjamin tersedianya sumber daya memadai untuk penerapan SJPH berkelanjutan. Nah, ini ya tadi temuan-temuannya di copy paste ya Bapak Ibu ya, copy paste ke catatan auditor lalu ke poin yang apa? Poin yang apa namanya? Tidak sesuainya itu. Ya, lebih ke B1 sama B9 ya Bapak Ibu ya, dokumennya, dokumen pendukungnya tidak lengkap atau ya ini bahan yang bersertifikatnya itu tidak lengkap ininya, tidak lengkap dokumen pendukungnya. Misalkan gelatin curah ya, ada gelatin curah polosan di gudang bahan baku tanpa logo halal. Tapi ya untuk ininya, untuk penelusurannya, kalau dia ada COA-nya, kalau ada COA-nya dilihat ya Bapak Ibu, itu nama produsennya dari mana. Kalau ada COA-nya, nama produsennya dari mana, lalu kita telusur dari nama produsen itu, kita telusur di web BPJPH. Nanti muncul nama gelatinnya kalau ada. Cuma kan di sini case-nya dia gelatinnya polosan dan tidak ada dokumen pendukung, sehingga ya kita tidak bisa menyimpulkan apa ketertelusuran kehalalan gelatinnya itu bagaimana, sehingga kita masukkan di sini temuannya, lalu di B9 ya, di bagian B9 ya, B9 sama B bagian B9 sama B1 kita centang di bagian tidak, bahan tidak berasal dari bahan haram ya. Iya, COA-nya apabila tidak tertelusur ya kan ada bahan yang cukup COA dan sebagainya. Nah, itu sini di sini dicentang di bagian B11 juga atau bagian yang terkait dengan dokumen kelengkapan dokumen pendukung. Oke, lalu ya ini ya untuk tempat produksi ya, kan tadi temuannya dia ada fasilitas pihak ketiga ya, Bapak Ibu ya, fasilitas pihak ketiga yang tidak diketahui sharing facility-nya seperti apa, sharing facility dengan
babi dan turunannya Kak, sharing facility dengan bebas babit, namun dia mengandung najis mutawasito atau bagaimana, sehingga ya di sini di tempat alat proses produksi pengolahan kita centang di bagian tidak ditemukan fasilitas produksi pihak ketiga untuk memproduksi produk permen lunak, dia sharing facility seperti itu. Gini di kriteria kriteria C, kriteria proses C3, C3.A.B seperti itu yang tidak sesuai. Lalu SOP pembelian lebih ke yang prosedur ya, Bapak Ibu ya, prosedur. Masih di kriteria C juga, kriteria PPH, kriteria prosedur. Kita centang di bagian tidak pada bagian prosedur pembelian bahan. Centang bagian tidak ditemukan SOP pengadaan pembelian bahan CVXYZ belum mengacu ke dokumen daftar bahan halal. Ditemukan kemudian tadi juga itu ya Bapak Ibu ya penanganan produk tidak sesuai kriteria ya. Nah, ini masuknya di kriteria produk seperti itu. Tadi kayaknya tadi itu kayaknya udah saya masukin ya Bapak Ibu ya ditemukan. Nah, Nah, ini kan yang tadi penanganan produk tidak sesuai kriteria halal, yang ini ya Bapak Ibu ya tadi kan masih dilakukan rework, downgrade, di reformulasi seperti itu. Nah, ini masuk di ini kriteria produk D titik 3 D titik 3 titik E seperti itu. Itu kan di sini. 'Oke, lalu sisanya itu ya tadi ya terkait checklist audit internalnya belum mencakup ruang lingkup fasilitas pihak ketiga dan kaji ulang manajemennya baru membahas sistem mutu belum mencakup SJPH. Nah, ditulis seperti ini bisa ya Bapak Ibu ya kriteria A titik berapa, B.9, B.1 seperti itu. Atau ditulis kriteria bahan, kriteria PPH, kriteria komitmen tanggung jawab, sebagainya. Nah itu juga nggak masalah. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi catatan auditor tadi untuk membantu aja, membantu kita nulis ketidaksesuaiannya. Nanti ketidaksesuaiannya kita tulis di sini di bagian berita acaranya seperti itu. Audit realnya berarti, kalau audit realnya berarti berita acaranya ditandatangani auditor dan ditandatangani oleh auditi juga. Oke, 16-17. Lalu LK, iya, lalu versi versi LK4-nya ya, versi LK4-nya dari CVXYZ, iya, iya versi LK4-nya ya sama ya, profil perusahaan, jenis produk, status sertifikasi ditulis ya Bapak Ibu ya, jenis produk, list-list produknya, iya. Ya kalau di sini saya case-nya bahan kritis ditulis duluan ya, tapi kalau ke apa kalau ke beberapa komisi fatwa biasanya bahan positif list dulu yang ditulis duluan jadi mengikuti formatnya dari komisi fatwa yang bersangkutan ya sama seperti tadi ya Bapak Ibu ya di kalau bahan kritis kolom diragukannya dicentang temuan atau dokumen pendukung dijelaskan SH-nya BPJPH-nya nomornya terbitnya kapan, kalau SH luar negeri masa berlakunya kapan, dari produsen. Nah, tadi saya lihat di role play-nya masih ada yang nulis dari produsen yang belakangnya Indonesia juga mana ya? Yang belakangnya Indonesia juga.
Oh ya, misalkan dari produsen PT apa PT Pesona Inti Rasa, koma Indonesia. Jadi kalau di belakang di nama PT-nya itu ada nama Indonesia Indonesianya, dibuat koma lagi Bapak Ibu ya. Dibuat koma lagi, koma negara produsen Indonesia seperti itu. PT ya contoh tidak bermaksud promosi di bahan dari produsen PT Nutrifood Indonesia, koma negara produsennya lagi Indonesia, tutup kurung seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dari nama produsen, koma negara produsen. Ya, jadi hampir semua formatnya Komisi Fatwa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Buat SH, lembaga halalnya, nomor halalnya, terbit atau masa berlaku kapan, dari produsen siapa. Ya, sama ya seperti tadi ya, bahan-bahannya di list, disamakan dengan web BPJPH, SH-nya, bahan kemasannya juga, bahan kemasannya diusahakan juga sudah bersertifikat halal, bahan pencuci, bahan sanitasinya, oh ini ditulis sodium trifolifosfat, bahan kimia aja cukup ya Bapak Ibu ya, bahan kimia, bahan nabati. Ya, kalau dia dokumennya flowchart tadi disebutkan ya Bapak Ibu ya, eucalyptus oil, nutmeg oil, lemongrass setelah diperbaiki diberikan dokumennya ternyata oh dia didistilasi dengan uap air seperti itu. Ya sudah dijelaskan terbuat dari bahan nabati apa kayu putih diproses secara fisik. Ya distilasi proses fisik ya Bapak Ibu ya, secara fisik dengan bantuan uap air seperti itu. Kalau dari proses ekstraksi berarti diproses secara fisik dengan apa? Dengan bah dengan pelarut apa N-heksan atau apa, N-heksan berarti dengan bahan kimia atau dengan pelarut kimia seperti itu. Ya prosesnya dijelaskan. Ini kebetulan saya submitnya ke MUI Pusat ya Bapak Ibu ya. Jadi cukup proses sama kriteria SJPH-nya cukup ditulis, pemenuhan kriteria SJPH sudah diverifikasi. Kalau submitnya ke MUI provinsi tadi tetap yang 5 kriteria tadi dijabarkan ya Bapak Ibu ya, dijabarkan pemenuhannya, aspek pemenuhannya, bukti auditnya apa. Ya prosesnya tadi di mixing, dicampur, dilarutkan, di mixing, dicetak, didinginkan, di packing ya seperti itu. Pencuciannya, validasi kebersihannya, validasi kebersihan kemarin ya secara swab test dengan media fill atau dengan ATP atau visual ya Bapak Ibu sesuai dengan yang Bapak Ibu temukan. Ya udah nih foto ya sama ya Bapak Ibu ya. Foto. Nah, kalau kalau ada hasil uji lab ya dilampirkan. Hasil uji labnya bagaimana, ininya bagaimana. Ya kalau sudah not detected berarti tidak terdeteksi DNA babi ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk pelaporannya dan pemeriksaannya seperti itu. Hopefully clear ya Bapak Ibu ya, empat unit kompetensi dari auditor halal. Jadi Bapak Ibu tinggal mempersiapkan untuk OJT saja. Dan jangan lupa absen ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa absen. Jangan lupa absen, jangan lupa tugas 1 sampai tugas 4-nya diupload, dikonfirm ke fasilitator pendampingnya. Oke. Ada yang ingin dikonfirm lagi, Bapak Ibu silahkan atau mau istirahat dulu 7 menit sebelum post test saya persilahkan. Karena 7 menit lagi post test ya Bapak Ibu ya. Kalau post test saya udah nggak bisa bantu, jadi cukup bantu bikinin soal post testnya aja. Mas Agam mau tanya dulu sebelum Oh post-test ya, ini. oh ya, Mungkin pas post-test saya agak mencatat beberapa hal yang mungkin saya ingin tanyakan, tapi kelupaan baru dicek sekarang. oh Karena iya. tadi Mas Agam mengingatkan. Oke, yang pertama,
kondroitin sulfat itu biasanya digunakan di produk apa ya Mas Agam? Apakah Chondroitin dia sulfat buat Mm-mm. obat itu buat yang radang sendi itu, Bu. Kan kadang kan suka kesleo radang sendi gitu ya. Ha, nah, itu buat apa? Buat apa obatnya kondroitin sulfat seperti itu. Kalau yang dari hewan, kalau yang apa kemungkinan dia dari hewan seperti itu ada uji labnya kalau di Fatwa MUI 80 tahun 2022. Jadi nanti dicocokkan lagi ya Bu Eri ya di Fatwa Ya. MUI 80 tahun 2022. Tapi fungsinya tadi untuk apa? Produk farmasi buat yang apa? Radang sendi apa buat yang kesleo itu karena dia kan dari itu ya. Bahannya dari tulang rawan hewan seperti itu. Jadi harus ada uji lab yang Mas sangat Iya. kritis. Satu lagi Mas, untuk plastik PP ya, untuk plastik ataupun maksudnya di sini yang didahulukan ceknya MSDS atau COA, karena kemarin saya lihat di soalnya itu kasus kemasan PP Iya. tidak ada sertifikat halalnya. Nah, Oh dapat iya. digunakan apa? Berarti Pilihannya ada MSDS, COA, terus tidak ada jawaban yang oh benar ya. kalau tidak salah ya Mas. Kalau sertifikat COSHER itu bukan ya Mas ya? Oke. Antara Nah, MSDS dan COA mana yang sertifikat COSAR didahulukan? itu sertifikat itu ya untuk produk itu layak dikonsumsi oleh orang Yahudi atau tidak seperti Ya itu. betul. Itu jadi mana yang dipilih gitu Mas? Ya, berarti kalau apa? Kalau plastik, kalau semua kemasan ya, Bapak Ibu ya, kemasan tidak ada sertifikat halalnya. Sama sekarang kan produk kemasan juga memang belum semuanya sertifikasi halal ya. Jadi ketuntasan minimal dokumen pendukungnya adalah pernyataan bahwa kemasannya itu bebas babi atau bebas hewani, tapi pernyataannya harus dari produsennya langsung seperti itu untuk pemenuhan minimal dokumen pendukung halal untuk kemasan. Pernyataan dari produsen kemasannya bahwa kemasan tersebut bebas babi atau bebas hewani. Ya, karena ada kemungkinan penggunaan bahan hewani ya, Bapak Ibu ya, untuk pembuatan kemasan, baik itu dari plastisizernya ataupun dari bahan penolong penstabil prosesnya seperti itu. Mas, terima kasih. Oh ya, sama-sama. Sudah 16.27. Oke, 3 menit lagi postesnya dibuka ya, Bapak Ibu ya. Cara postesnya. Silahkan masuk ke sistemnya sama seperti absen, scroll paling bawah, klik post test, lalu Bapak Ibu kerjakan post testnya ya dari nomor 1 sampai nomor 20. Hostesnya di mana, Pak? Di sistem Pak, tapi jam 4:30 tank ya Pak. Oh, iya. Jam 4:30 tank, 2 menit lagi. Belum muncul ya? Ditunggu 2 menit lagi, Bapak Ibu. Ya, 2 menit lagi 4:30 tank ya Bapak Ibu ya. Untuk OJT ya itu ya Bapak Ibu ya, untuk OJT silakan cari yang mudah saja, yang pasti persyaratan PU yang pelaku usaha atau perusahaan yang dijadikan OJT adalah yang mempunyai manual halal, yaitu persyaratan minimalnya ya mempunyai manual halal dan bukan PU-nya self declare. Itu ya Bapak Ibu ya, 2 syarat minimalnya itu saja ya. Nggak mesti Yang harus manual halal perusahaan dengan yang apa, Pak? keren banget seperti itu. Yang manual halal dengan apa? Dua syaratnya. Dia punya manual halal dan bukan termasuk pelaku usaha yang self declare ya Pak. Ya, ya. Seperti itu, bukan pelaku usaha yang self declare. Jadi ya kayak kita bahas selama pelatihan ini aja ya Bapak Ibu ya. Misal PU-nya restoran atau PU-nya apa catering, nah itu bisa untuk OJT. PU-nya kedai boleh, Meskipun Mas. belum apa, meskipun sudah
punya apa sertifikasi halal nggak? Tidak apa-apa ya, Pak? Tidak apa-apa, Pak. Yang penting apa namanya tadi dia punya manual halal. Kalau udah punya sertifikat halal, pasti dia punya manual halal, Pak. Seperti itu. Kalau belum punya penyelia halal juga nggak bisa ya? Apa gimana? Oke, ya kalau belum punya penyelia halal, berarti kalau belum punya penyelia halal, berarti dia masih itu ya, Bu, masih kosongan ya, masih Iya, masih kosongan banget. Nah, ini kalau yang PU-nya mentok-mentoknya kosongan banget ya Bapak Ibu ya, ya berarti harus ada orang lain yang membantu untuk membuatkan manual halalnya ya Bapak Ibu ya, harus ada orang lain yang membantu membuatkan manual halalnya sehingga Bapak Ibu yang supaya Bapak Ibu bisa audit seperti itu. Jadi itu ya Bu, juga tidak ada penyelia atau apa ya tadi Bu, persyaratan minimalnya ya mempunyai manual halal dan bukan pelaku usaha yang self declare. Oke, Bapak Ibu sudah 4:30, izin saya tutup dan saya kembalikan ke Pak Aldo. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu selama unit 1 sampai unit 4 dari onsite hotel sampai yang hari ini. Silahkan Bapak Ibu postes dan good luck lulus semua, kompeten semua. Saya kembalikan ke Pak Aldo untuk instruksi postesnya. Silahkan Pak Aldo. Makasih Pak Gam. Ya, silakan Pak Aldo untuk instruksi postesnya. Sudah jam 4:30.